Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insuana dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi DHCP server di Windows. Server yang namanya DHCP server di SCP server itu ada tugas-tugas mendistribusikan IP address tertentu kepada semua perangkat komputer yang berada di satu jaringan. Jadi kalau di perusahaan besar, apabila ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan komputer baik di server maupun di klien atau printer, nah itu pasti ada IP address-nya. Dengan chip server kita dapat mengasing IP, mengasih IP address tertentu kepada semua perangkat yang ada, sehingga semua adalah dapat terhubung ke jaringan komputer. Oke, sekarang tutorialnya kali ini kita akan praktik bagaimana cara mengakses prop IP address tertentu, kemudian membuat multiple DCP, CHOP, kemudian DCTV, DHCP, reservation. Sebelumnya kita mulai praktik, kita jalankan VirtualBox, tapi harus ada sesuatu yang kita konfigur, yakni bagaimana bagian networknya. Kita tidak akan menggunakan VirtualBox host only adapter. Kita akan menggunakan net karena kita akan membuat sebuah switch seperti ini. Nah, menggunakan sebuah network switch dari VirtualBox, tapi tanpa DHCP server, karena ada salah satu server di sini nanti yang akan kita jadikan sebagai DHCP server, yakni JKTC server on, yang akan difungsikan sebagai DCP server. Jadi kita akan gunakan switch dari VirtualBox yang tidak digunakan DHCP server. Kita kembali ke VirtualBox. Di sini kita sebuah switch dulu, klik file, semacam switch, yaitu jaringan komputer yang memiliki DHCP server. Kalau kita pilih network, kemudian double klik, di sini ada unit plus, kemudian ini ada network baru. Kita double klik saja, kasih nama DHCP. Di network IDR-nya kita masukkan 192.16.85.16.55.56.0 atau 24, tapi dia tidak support di HTTP. Kemudian klik OK. Nah, ini yang akan digunakan sebagai switch untuk jaringan komputernya. Ini kita buang saja soundtrack-nya supaya tidak terjadi kesalahan klik. Oke. Kemudian Windows 10, kita klik setting di bagian network ini, kita ubah attack jadi network, tapi pilih yang no DCP. Begitu juga kita pilih mode DCP. Begitu juga Windows Server, di attack to kita pilih network, pilih namanya no DCP. Begitu juga Windows Server yang satunya, network. Oke, sekarang kita start server seperti yang pertama, yang Windows Server domain controlnya. Kemudian kita start yang satunya lagi, yang server on. Kita tunggu proses bootingnya. Oke, kita login ke masing-masing ya.
Satunya juga oke. Di sini server yang domain control on-nya sudah up, sudah jalan. Nah, kita ke Windows Server yang CV1. Saya akan gunakan JKT Server on ini. Salah up. Sebagai DHCP server, kita masuk ke JKT Server on. Di sini kita cek dulu IP address-nya. Ini IP address-nya masing-masing statik. Statik saya konfigurat statiknya. Di sini kita klik internet, kemudian di sini bagian internet lihat IP-nya 192. Network kita pastikan oke, 192.168.56. Kalau kita ping ke server DC-nya ya pin 192.168.56.11. Oke, kita ngeping ke domain control, jadi kedua perangkat ini terhubung di satu jaringan yang sama. Ini kita tutup dulu, juga kita tutup. Sekarang kita konfigur server. Caranya kita klik add roles and feature. Kita tambahkan role di sini sebagai DHCP server. Kemudian klik next. Klik lagi. Di sini kita pilih yang di HDP server. Nah, di sini server di sini kita ditanya ada beberapa fitur yang akan ditambahkan sebagai DHCP server. Ini kita klik edit fitur saja, kemudian klik next. Di sini ada fitur tambahan lagi. Kalau kita mau tambahan fitur apapun di sini, jadi kita klik next saja, kemudian next lagi. Kita klik saja restart di destination server automatical. Klik next lagi, kemudian klik install OK. Ini setelah proses install, kita tunggu sampai selesai. Oke, proses sudah selesai. Kemudian sudah selesai, kemudian kita klik close. Nah, di sini ada peringatan notification, config dan configuration. Kita tidak akan klik dulu, kita klik tools is CV. Kalau kita klik ini konfigurasi CV server dari JKT server on yang suka-suka.com ini. Di sini ada IP version for server option. Nah, ini kalau tandanya sudah hijau berarti kita siap gunakan. Kita tutup dulu. Kita klik notification complete. Kita klik next. Oke, user the following user version. User yang punya otoritas. Untuk mengkonfigurat di server ini, kita bisa gunakan administrator dari suka-suka.com, dari domain suka-suka.com atau Trendyol. Yang lain kalau seandainya kita punya tapi kita tidak punya username di sini, username-nya selain administrator belum kita konfigur, atau kita bisa klik sini, klik skip edit out editor, tapi tidak disarankan kita pilih yang ini karena security. Kita pilih yang paling atas, kemudian klik commit. Harus selesai. Di sini ada notifikasi sudah selesai semuanya. Kemudian kita klik tools, kemudian di add TV. Sekarang kita bisa mulai konfigur di server. Di sini bagian sini kita klik version 4. Nah, di sini server option polish is Fiturna dan sebagainya. Dan kita bisa buat rank IP yang akan digunakan sebagai DHCP server shop IP.
IP address tertentu. Oke, untuk membuat scope IP address kita di bagian IP version 4 ini, kita klik kanan kemudian klik new. Oke, klik next. Nah, namanya IP address kita masih nama Jakarta, makanya kantor Jakarta description, yaitu IP untuk kantor di Jakarta. Klik OK start IP address, kita bisa start IP addressnya, kita tentukan ranknya 192.118.561 sampai hash 192.168.56.254. Karena sesuai dengan skenario yang tidak kita buat, kita akan pilih IP-nya di sini 196.856.12 sampai sama 56.11 di satu rank. Untuk like subnet maksimal max-nya ini 255 atau /24. Oke, kita klik next. Oke, ATD explore and delay exclusion IP address, karena kita akan menggunakan rank yang dari 1 sampai 254, kita harus pilih exclusion rank. Artinya adalah ada rank tertentu yang tidak akan masuk di HP perangkat tertentu. Contohnya, server kita masukkan saja 192.168.56.561 sampai 192.168.1 sampai 20 misalnya, kemudian klik ada via 56 titik 56.20 jadi rank. Ini tidak akan dimasukkan ke dalam HP karena kan antara 1 sampai 20. Ini akan digunakan sebagai salah satu dari 1 untuk root, 2 sampai 20 untuk server. Oke, klik next. Oke, di sini duration scope listnya mau berapa lama. Jadi IP addressnya yang didesain ke perangkat itu mau berapa. Mau berapa lama hari. Di sini defaultnya 8 hari, 0 jam, 0 menit. Jadi cuma 8 hari saja. Oke, klik next saja, tidak apa-apa. Oke, kalau di configure sekarang, yes, oke. Ini route-nya, route ini kalau di network VIP perangkat routernya atau switch-nya di layar 3. Kalau kita masukkan saja 192.168.56.1, klik terus ini route ini gateway-nya. Oke, klik next. Nah, ini parent domain akan otomatis. Si suka-suka.com ini boleh diisi, boleh tidak, tapi jika kosong kita kosongkan saja dulu. Atau kita bisa isi juga kita bisa isi juga di server. Namanya apa? Tadi kita join domain, kita masukkan DNS server yang 192.168.56.11 di sini sudah diisi. Jika perlu lagi, kalau seandainya ada DNS server lagi, kita bisa di sini server name-nya dan IP address-nya berapa di sini sudah ada, kita tidak perlu tambahkan lagi. Kemudian klik next saja. Oke, server ini boleh diisi, boleh tidak. Ini terutama untuk net. Ini ya boleh diisi, terutama untuk net base, untuk perangkat yang masih membutuhkan net base. Tapi net base itu digunakan untuk perangkat zaman dulu. Klik next. Ini namanya 196.8560. Ini untuk Jakarta. Kalau seandainya terjadi kesalahan kita mau rename ini, bisa saja klik kanan terus jadi kesalahan mau rename ini, bisa saja klik kanan terus klik properties Jakarta description IP untuk
kantor kita mau ganti, kita misalnya jangan Jakarta, misalnya Jakarta 1 IP-nya untuk ini, tapi untuk Jakarta kelompok 1 klik ini, sebelum itu klik oke, kita bisa cek DNS-nya, advance-nya, apa-apa yang mau kita cek di sini ya. Oke, klik saja, dan selesai. Di sini kita bikin show scope lagi, yang lain scope misalnya, klik saja di sini. Kalau kita mau bikin neo scope lagi, next kita pilih namanya Jakarta 2, ini contohnya saja, misalnya 192.168.57 192.168.57.254. Next, oke, exclusion misalnya 192.168.100.57 tadi 1 sampai 168 titik, terus 57.1 198.571 V10 saja. Terus 254 saya ganti 2 sesuai dengan sebelumnya sampai 254. Kemudian misalnya di sini 100 atau 10 saja. Kemudian next, di oke, hari 8 ya. Klien 192 ini rootnya 198.571. Oke, klik edit dan next. Ini next tidak apa-apa, kemudian next lagi, next this finish. Nah, selesai ini Jakarta 1 kita bisa edit properties startnya jangan 1 tapi 2 saja, 1 buat root. Oke, kita bisa buat lagi, saya buat lagi ini beberapa kelompok IP address-nya, address B-nya. Oke, saya buat beberapa rank dari 192.98 59.0. Nah, ada 198.56.057 58 dan 59. Oke, di sini kita bisa lihat ada scope SCOP yang 192.168.550.0590. Nah, ini namanya Jakarta 1234 ini contoh saja, cuma mau bikin satu, tapi saya contohkan di sini yang namanya multi-type DHCP scope. Jadi kita sudah bikin desain scope IP address tertentu. Oke, kita bisa manajemen IP address DHCP. DHCP full ini kita bisa mengelompokkan lagi di sini, kan ada 1 2 3 4. Beberapa poin ini kita bisa kelompokkan ke dalam kelompok tertentu. Caranya klik kanan IP version 4, kemudian no support, terus klik next. Kita namanya misalnya gedung 1. Gedung 1 ini mau masukkan namanya Jakarta 1234. Misalnya kita pilih saja ini 1 dan 2, jadi nah ini super scope gedung 1 ada Jakarta 2, mengelompokkan saja biar lebih gampang. Kita bikin neoscope lagi, next, nah pilih saja semua 3, next, finish. Jadi kelompok volt tadi beberapa rank tadi kan banyak sekali, ada 4. Nah, kita kelompokkan lagi supaya lebih sederhana, gedung 1 dan gedung 2. Kalau gedung 1 kita lihat di sini ada skop Jakarta 1 dan 2, itu contoh di sini. Gedung 1 kita lihat di sini ada skop Jakarta buat ada, jadi kita bisa kelompokkan lagi beberapa yang namanya kelompok-kelompok lagi. Oke, itu tadi multiple scope. Kita kelompokkan beberapa full
full menjadi beberapa kelompok tertentu. Sekarang kita masuk ke DT. Reservation, apa itu description? Jadi kita sudah buat contoh di Gedung 1. Ini yang Jakarta 1, kita buat skopnya di 191.856.254. Tapi ada exclude ya, jadi ada yang di exclude rank. Ada di bagian skop ini optionnya bukan descript option tapi address full. Nah, address validnya kan di 19682 sampai 254. Tapi ada yang kita exclude 192.98561 sampai 20 karena untuk alat biasanya, untuk alat server biasanya kita buat pengecualian lagi. Reservation version itu misalnya kita punya perangkat namanya print tapi ranknya ada di rank yang 2 sampai 25, di rank yang 21 sampai 254 karena yang 1 sampai 20 ini kan tidak di DHCP, yang 21 sampai 254 ini masuk di DHCP antara ada di rank yang 2 sampai 25, yang 21 sampai 254. DHCP yang 21 sampai 254 ini masuk di DHCP antara 20 sampai 254. Kita bisa reservation, kita bisa pesan tempat istilahnya itu untuk sebuah perangkat lain. Contohnya printer kita, klik kanan new reservation. Nah, reservation namanya misalnya printer IP address-nya berapa, yang belakangnya misalnya 30, kayaknya misalnya 30 192, IP address-nya berapa, belakangnya MAC address OK. MAC adalah MAC address dari perangkat yang kita exclude, yang kita mau reservation. Maka kalau printernya biasanya pasti MAC address, semua perangkat punya MAC address termasuk printer. Biasanya itu ada di stiker di belakangnya printer itu ada 12 digit, 12 hexadesimal, itesimal. Kalau kita buka command from config slash ini namanya physical address atau MAC address, ini ada 12 digit hex. Sebenarnya si printer itu contohnya 12.00290 kelas 12 kurang misalnya gitu. Misalnya printer laser cat, oke, klik add. Jadi klik close. Nah, di sini jadi IPC yang belakangnya 30 ini akan digunakan printer, tidak akan diserve sebagai DHCP server, tidak akan direservasi sebagai perangkat lain kecuali hanya printer saja. Oke, di sini kita bikin banyak scope, tapi misalnya beberapa scope ini ada yang mau kita hapus. Bagaimana caranya? Misalnya saya mau hapus di scope gedung 2 karena gedung keduanya mau dikosongkan. Misalnya orang-orang mau pindah, untuk menghapusnya gampang, kita klik kanan 2, kemudian klik del nah jadi di sini jadi ada Jakarta 4 dan Jakarta 3 tetap masih ada, cuma fullnya saja, tapi yang dihapus full dari si DHCP full Jakarta 3 dan 4. Tapi kalau mau kita hapus juga Jakarta 4 ini gampang, klik kanan saja di sini delete. Benar, mau dihapus, sudah terhapus. Gampang, klik kanan saja. Sudah terhapus. Tidak apa-apa, yang 3 juga kita hapus terus saja. Tidak, sekarang tinggal 2. Tinggal si gedung 1. Oke, kita delete saja, tidak apa-apa. Sekarang tinggal si Jakarta dan 1 dan Jakarta 2 saya hapus saja.
kita mau diaktif juga, kita bisa tidak hapus, tapi kita cukup diaktifkan. Kalau diaktif berarti dia nonaktif DCP nya tidak bakal terpakai, tapi saya tidak akan hapus saja, selesai. Sekarang tinggal satu fullnya, Jakarta 1. Kalau kita lihat address fullnya 1998562 sampai 254, sedangkan yang 1 sampai 20 nya dia, yang 1 sampai 20 nya dia exclude, tidak akan masuk di DCP. Jadi setiap perangkat yang join domain nanti akan dapat terhubung ke jaringan. Ini akan dapat IP. Dari ini baik kita coba, kita praktek, kita kembali ke VirtualBox. Di sini ada Windows 10. Saya coba start, cek di network sudah start. Oke, sekarang kita coba login. Kita masuk ke command from, kita masuk ke IP config. Dia dapat IP-nya berada di sini. Oke, kita cek lihat IP-nya di sini 192.168.5.2.150. Gateway-nya 2561. Dari mana dia dapat? Ini tentunya dari DHCP server yang tadi kita konfigur di Windows Server. Yang ini yang JKT CVRI. Nah, dia dapat IP address dari DHCP server ini. Di sini server ini, kalau seandainya kita jalankan yang lain, perangkat lain Windows 10 ini, kita klik setting, kemudian network, kemudian pilih network, pilih yang nomor DCP, klik oke, kemudian kita start juga. Oke, kita tunggu lagi jalan login. Kita masuk ke command from config 56.10.5.105 ya. Ini ada kesalahan. Ini ada kesalahan, sebentar saya jalankan lagi. Kita bahas passwordnya, kita masuk IP config, jangan dia masuk static. Kita masuk kontrol di sini, network, sharing, center, style view, advanced, system sound setting. Ini sekalian kita troubleshoot, dia masih word group. Kita masuk ke IP configure, kemudian kita review masih 105. Kita coba lihat Windows yang lain, tidak usah di ini 21, kita ping 192.168. ping 192.168.56.1 mau tidak, oke, bisa di ping di sini 105, pin 192.168.56.110. belum saya matikan, tapi kita cek saja ke server yang di sini. Kita di sini memang dapatnya 105 karena IP address-nya yang diinstal tidak selalu berurutan, jadi tidak ada masalah. Sebenarnya saya pikir ada masalah, tapi kalau kita lihat di sini address stand di servernya, CVR-nya kita lihat ya, yang dipakai di sini ada di belakangnya 21, ada yang 105.21, yang ini di Windows 10, 11, yang ini 10. Ini Windows 102. Yang ini akan kita jadi kedua perangkat ini terhubung ke DP server. Kita lihat expressionnya. Kapan dia expired? Jadi IP address-nya dipinjamkan selama 8 hari. Ini kalau dia masih terhubung selama 8 hari dipakai terus, tapi kalau lewat tidak terhubung udah 8 hari tidak terhubung, dia akan dapat IP address yang lain. Oke, intinya seperti itu. Berarti kesempatan kali ini
Kita sudah membahas konsep di zip server beserta praktiknya. Kita tadi sudah buat, kemudian membuat multi-type DHCP scope. Itu DHCP multiple DHCP scope dan membuat USB reservation. Oke. Cukup sekian dari penjelasan saya bawakan. Semoga dapat berguna. Terima kasih.